bahwa cinta pudar ya itu harus mulai direvisi. Cinta sejati itu pasti sampai meninggal. Bahkan kita perempuan, Bu, udah meninggal aja masih kepo. Iya, saya bilang sama suami saya, kamu kalau saya meninggal duluan, saya paham bahwa laki-laki tidak bisa ditinggal istrinya lama-lama. Menikahlah. Nanti pada saat kamu ijab kabul saya datang. Cut, bayangin perempuan sudah meninggal aja masih kepo. Saking cinta sejatinya itu. Pengen tahu siapa gantiin gue. Siapa yang gantiin gue? Ruh itu gak pernah mati, Bu. Yang hancur badan seluler, badan kasar kita ke tanah karena dia dari tanah. Ya, badan seluler atau ruh kita Allah simpan di iliyin, lapisan langit ketujuh insya Allah. Ya, dan selalu dapat privilege untuk mengunjungi keluarganya. Apa susahnya saya bilang, ya Allah, kata Allah, kamu mau kemana? Saya mau lihat ijab kabul suami saya. Dikasih izin tuh, silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terus gimana? Ya pas kamu ijab kabul saya ada di situ. Pas kamu malam pertama saya berdiri di pintu. Kalau ada figura jatuh itulah saya datang. Bayangin, Bu, betapa cinta sejati. Kita udah meninggal aja kepo. Pengen tahu. Masih ada gitunya loh. Ya, udah jadi ruh padahal. Ya gitu ya. Kata suami saya apa? Kamu ini ngizinin apa nakut-nakutin? Sebetulnya antara ngizinin dan juga membeberkan fakta. Bahwa kita perempuan sampai kapanpun ya tetap ingin tahu apa yang terjadi pada pasangan kita. Saya tanya balik, kalau kamu yang pergi duluan saya gimana dong? Ya, kamu gak boleh kemana-mana. Waduh, saya harus ke Rumil. Oh kalau ke sana sih boleh. Ya, nggak boleh kemana-mana. Mikir gimana? Ya, nah, jadi cinta sejati itu tetap ada. Kalau yang di awal itu namanya kasmaran. Kenapa? Itu adalah kerja dari hormon yang Allah berikan. Ya, dan pada saat itu terkadang otak rasional kita nggak jalan. Sementara orang lain sudah bilang, terutama ibu kita kan, kayaknya kamu nggak cocok. Enggak lah ibu nggak pernah tahu aja sih, bukan jarang ketemu dia kan gitu. Ya, kayaknya ibu dengar kabar calon istrimu itu pernah 2 tahun di rumah sakit jiwa. Oh sekarang mah udah sehat. Itu ketutup loh kita semua. Ya, pas lagi kasmaran ya, kemudian jalan-jalan di taman lihat ada suami istri bertengkar. Apa kata yang kasmaran ini? Kita nanti nggak kayak gitu ya. Ya Allah. Ya, kita jangan kayak gitu ya. Kita akan selalu mengatakan apa, bicarakan apa yang kita mau kan. Ada gitu nggak? Ya, itu anak-anak sekarang tuh kalau saya bukan ketawain, saya cuman iya. Nanti ya. Karena ini sebuah proses yang alamiah sesungguhnya. Hanya kalau kita nggak banyak belajar, maka ya hormon ini kan berkurang. Kenapa? Karena ada hormon baru yang dipersiapkan Allah untuk ya menghadirkan manusia baru. Ya kan? Salah satu tujuan pernikahan adalah menghadirkan manusia baru dari rahim kita. Itu hormon berbeda lagi yang Allah siapkan. Sehingga getar-getar tadi, pesona tadi terhadap pasangan nampaknya hilang. Tetapi cinta sejati tetap ada. Hanya ya kita mengabaikan suatu kenyataan yang dasar bahwa suami istri berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ya, si suami mengatakan, ya, kamu kenapa marah lagi? Saya apa kurangnya, kata suami. Kata istri, aku nggak rasa kamu mencintai aku, gitu. Ya, dulu kita sudah bahas di dalam bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5. Ya, nah, jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya Bu Aisyah? Bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Banyak yang nggak ngerti. Maksudnya apa? Contoh saya ya, suami saya sudah ya mengutarakan cinta yang dia lakukan. Apa?
Setiap HP saya rusak, dia siap siaga membetulkan. Ya, setiap anak-anak bayar sekolah, dia siap siaga langsung bayar. Ya, setiap misalnya rumah ini, rumah saya itu bocor, dia siap siaga langsung kontak orang untuk membetulkan. AC panas, dia. Menurut suami saya, itulah cinta yang dia lakukan. Tetapi saya nggak ngerti. Kenapa? Karena buat saya, ya, cinta, kalau saya dicintai suami saya bukan itu. Kalau cuman betulin HP mah, saya panggil orang aja. Iya kan? Iya. Kemudian misalnya betulin rumah, oh saya bisa telepon, punya daftar. Nah gitu. Kenapa? Karena saya bahasa kasihnya berbeda. Apa? Bahasa kasih saya itu sentuhan fisik. Bukan hubungan intim ya. Kalau hubungan intim semua keluarga harus hubungan intim untuk menghadirkan manusia baru. Sentuhan fisik, paling cuma diginiin aja nih pundaknya nih. Ya Allah. Udah rasa ya Allah dia mencintai aku. Padahal cuma digini doang. Itu sentuhan fisik. Atau misalnya jalan gitu ya. Misalnya mau nyebrang digini doang. Ada. Buat saya itulah ya bahwa dia mencintai aku. Itu bahasa kasih. Dulu saya nggak ngerti karena belum banyak belajar. Pertengahan pernikahan 27 tahun pertengahannya baru ngerti. Agak telat sih. 15 tahun empet tertahan. Tetapi setelah banyak belajar, pertama yang saya pelajari adalah dia laki-laki memang. Otaknya beda sama kita. Kedua watak, oh iya memang suami istri watak harus beda. Kalau watak terlalu sama bosan. Sama seperti maaf sekarang sedang juga musim di seluruh belahan dunia ya. Punya pasangan hidup sesama jenis itu sangat membosankan. Itu sudah terbukti. Beberapa klien-klien saya yang ranah itu datang dan mengatakan bosan. Terus gimana? Kata mereka sekarang sedang banyak yang ikut komunitas ini. Jadi gampang cari yang baru. Salah satu tujuannya begitu. Ya, nah sama watak pun kalau sama persis suami istri sudah diteliti bakal cerai. Gitu. Jadi yang gimana? Yang berbeda. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Dulu kalau nggak punya ilmu kita merasa gini, aku terlalu beda dengan suami aku. Dia nggak ada samanya dengan aku. Memang harus beda. Supaya apa? Disitulah terjadi dinamisasi perasaan, dinamisasi tingkah laku untuk kita menyelaraskan. Ya, kenapa? Rumah tangga kita itu adalah sebuah pecahan puzzle. Kita harus rangkai. Pernah lihat puzzle? Perhatikan puzzle itu lekukan sama tonjolannya pasti beda-beda. Kalau dia sama nggak masuk, ya malah bertolak belakang malah kalau dia sama, makanya harus beda. Ya itu satu. Kemudian baru belajar lagi bahwa oh ada namanya bahasa kasih, yaitu apa? Cara mengutarakan cinta yang kita lakukan. Tetapi harus difahami oleh orang itu. Waktu itu kita kasih contohnya apa? Di dunia ini banyak bahasa, ya orang Arab bicara sama orang Cina, bahwa orang Arab mengatakan saya cinta padamu. Orang Cina nggak ngerti, kenapa? Nggak ngerti bahasanya. Kan gitu. Nah kita juga begitu. Nah sekarang, jadi kita harus pelajari bahasa kasih itu. Menurut saya ilmu ini sangat gampang. Kenapa? Bahasa kasih setelah diteliti, setiap orang itu ada 5, cuman 5. Mulai dari kecil sampai kita mati. Cuman 5. Ya, masih ingat? Siapa masih ingat? 1, pujian. 2, waktu. 3, sentuhan fisik. 4, pelayanan. 5, hadiah.